konsisten dijaga iman dan amal soleh, dua ini saja. Iman amal soleh, bangun tidur pakai iman, keluar amal soleh. Berpakaian pakai iman, keluar amal soleh. Nanti keluar dari masjid pakai iman, keluar pasti amal soleh. Nanti ada cirinya dari perilaku itu. Kalau keluar masjid pakai iman, amal solehnya nanti yang keluar kaki kiri dulu tuh. Lalu keluar di lisannya doa. Ya, kalau masuk pakai iman, yang masuk kaki kanan dulu tuh. Tapi kalau imannya tipis, itu tidak memberikan pengaruh kepada bagian tubuh. Sehingga nanti secara otomatis tubuh kita itu nggak paham dibimbing oleh imannya, karena tipis. Karena itu nggak ingat mana yang masuk, mau kanan mau kiri nggak sadar. Tapi semakin kuat imannya, dibimbing tuh. Kadang-kadang masuk kiri bisa ditarik lagi, yang masuk kanan. Itu bisa terjadi. Ya, ini yang saya maksudkan. Kalau konsisten kita mengerjakan itu sampai dengan meninggal, itu yang diberikan kabar gembira oleh Allah di ayat ke-25 surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi masuk surga itu sesungguhnya sederhana rumusnya. Yang kompleks itu kadang-kadang prakteknya. Ya? Sederhana apanya? Rumusnya, tinggal konsisten beriman dan beramal saleh. Untuk konsisten itu kita butuh kekuatan, butuh pondasi, dan pondasi yang terbaik untuk membuat kita konsisten dalam beramal tiada yang lain kecuali pengetahuan. Karena itu iman dengan ilmu itu satu sandingan. Kalau Anda belajar ilmu saraf, nanti ada istilah qalbun. Ya, qalbun itu nanti pertukaran atau perpindahan huruf. Kalau masuk ke ilmu lughah, nanti ada pendalaman di antara ahli lughah yang mengkaji tukar-tukaran huruf dalam kata. Itu nanti ada yang namanya Ibnu Jini. Ya, Ibnu Jini punya kitab namanya Al-Khasa'is. Yang bisa bahasa Arab boleh googling kitabnya, namanya Al-Khasa'is. Karya Ibnu Jini, 3 jilid. Ya. Menariknya, itu beliau menganalisis setiap pertukaran kata. Misal begini, ilmu itu kan hurufnya ain, lam, mim kan? Ya kan? Ilmun ain, lam, kemudian apa? Mim. Coba, sekarang kalau dibalik, ditukar-tukar. Ada ain, lam, dengan mim. Coba mimnya kita ketengahkan, lamnya kita keujungkan. Alima ilmun, mimnya ke depan kan, ke tengah. Jadi apa? Amila, jadi amal. Ya. Nah, selalu ada keterkaitan. Jadi ini yang menjadikan satu istilah muncul, ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Amal tanpa ilmu kosong, bisa berantakan. Karena itu seperti sayap burung keduanya, kalau satu bermasalah itu tidak akan terbang. Apa? Jadi antara amila dengan alima itu selalu bersanding. Bahkan tauhid pun kalau ingin beramal pakai ilmu dulu. Quran surah Muhammad SAW, surah 47 di ayat 19, sebelum kita la ilaha illallah, itu kan amalan pertama lisan kan? La ilaha illallah. Kalau ingin kuat fondasi la ilaha illallahnya, maka pakai ilmu. Maka ayatnya berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr. Ya, perintah. Maka cari ilmu. Itu bahasa tafsirnya, cari ilmu. Ketahuilah itu kan harus tahu. Kan? Cari ilmu, cari tahu, cari kekuatan. Annahu untuk mengokohkan, menguatkan syahadatmu, sehingga engkau bisa kokoh syahadat dalam dirimu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah dikasih sarung pindah. Kan dikasih jabatan pindah. Dikasih kalimat angin surga, aku mencintaimu, pindah. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Karena itu untuk mengokohkan amalan kita itu butuh tambahan pengetahuan. Dan pengetahuan terbaik, hati-hati, adalah pengetahuan yang dicari menggunakan iman. Awas ya. Jadi iman itu nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Kalau kita sudah mengatakan beriman, maka ukuran setiap tindakan kita itu adalah iman. Bicaranya pakai iman. Beda antara bertutur dengan iman dengan tidak menggunakan iman, itu beda. Akan lain. Menulis itu pakai iman. Bekerja itu pakai iman. Termasuk mencari ilmu pun pakai iman. Dan indahnya ketika seseorang datang ke majelis ilmu,
dan mencari ilmu itu menggunakan iman, maka yang pertama kali diangkat oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi imannya. Iman dulu, baru ilmu ditambahkan. Itu yang dimaksud di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan tidak berdiri sendiri, ayatnya dibuka dengan panggilan untuk mendatangi majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, imannya dulu kan disebutkan. Baru orang beriman itu suka men-share majlis-majlis ilmu. Ya, walaupun dia tidak punya kesempatan untuk datang, dia berusaha maksimal untuk mendapatkan bagian pengetahuannya. Minimal dia share. Kalau dia hadir, dia berbagi itu. Bagi tempat, diluas-luaskan, ya. Itu maknanya bisa banyak. Tapi itu ciri iman. Ketika itu dilakukan dengan benar, mengangkat derajat, maka yang diangkat oleh Allah pertama kali itu imannya. Karena itu kalau kita belajar ke majlis ilmu dengan baik, saya sering katakan, yang pertama berpengaruh kepada jiwa kita itu adalah peningkatan iman. Lebih senang kepada ibadah, lebih yakin untuk berkhidmat dalam nilai kebaikan, lebih dekat dengan Allah. Nanti dari kekuatan itu muncul dorongan terus untuk belajar, bertambahlah kemudian pengetahuan.